Bentang alam unik Tasikmalaya yang dikenal dengan istilah perbukitan 10.000 tak hanya menyimpan jejak peristiwa alam saja. Beberapa bukit bahkan menjadi saksi perkembangan kota hingga merekam peristiwa heroik para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Sayangnya, bukit-bukit elok Tasikmalaya hanya tinggal cerita. Termasuk saksi sejarah pasukan ayah Raja Dangdut Rhoma Irama dalam mencegat konvoi Belanda, lenyap. Sejumlah bukit habis tergusur aktivitas penambangan pasir dan batu dan ada pula yang berubah menjadi perumahan. Nasib muram tersebut dialami bukit bernama Gunung Kacapi di Kelurahan Kecamatan Mangkubumi. Bukit yang berada di tepi jalan penghubung kota Tasikmalaya Singaparna tersebut telah rata dengan tanah dan berganti menjadi perumahan Kacapi Indah. Kami menelusuri kalau-kalau ada jejak bukit yang tersisa. Hasilnya, hanya deretan rumah warga tanpa meninggalkan penanda bukit itu pernah ada. Padahal, di zaman Revolusi Kemerdekaan 1945, Gunung Kacapi menjadi saksi dan lokasi peristiwa penting dan heroik para pejuang mengadang konvoi serdadu Belanda yang melintas. Pengadangan dilakukan oleh Detasemen Garuda Putih pimpinan Tatang Aruman dan Burdah serta Kesatuan Yon 3135 pimpinan Kapten Sani Lupias pada tanggal 27 Agustus tahun 1947. Burdah atau lebih dikenal dengan panggilan Kapten Burdah adalah ayah dari pedangdut tersohor, Sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Tak banyak warga yang masih ingat kejadian bersejarah tersebut. Selain ceritanya beredar di kalangan orang-orang tua, bukitnya sendiri telah lenyap menjadi perumahan. Seorang penjaga keamanan perumahan Kacapi Indah hanya bisa tertegun saat disodori pertanyaan terkait keberadaan bukit itu. Alih-alih menjawab, ia justru meminta bantuan seorang temannya yang tengah tertidur di pos keamanan perumahan tersebut. Sang rekan yang menggunakan jaket ojek online itu setali 3 uang lantaran tak mengetahui ihwal hilangnya Gunung Kacapi. Jawaban dan konfirmasi akhirnya muncul dari Dede Dewi, warga Kampung Pojok, RT 1 RW 10, Kelurahan Kecamatan Mangkubumi. Perempuan 44 tahun itu memang bermukim di tepi perumahan Kacapi Indah. Ia memperkirakan, Gunung Kacapi telah lenyap sekira 15 tahun lalu bersamaan dengan munculnya perumahan tersebut. Awalnya, bukit tersebut hancur karena digerogoti aktivitas penambangan pasir dan batu oleh masyarakat. Dede menaksir ketinggian Gunung Kacapi mencapai sekitar 50 meter. Saya tidak menyangka bukit setinggi itu hilang, kata Dede di kediamannya, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2020 siang. Ia masih ingat betapa rimbunnya Gunung Kacapi oleh pepohonan di masa lalu. Berbagai jenis pohon, tuturnya, hidup di bukit itu. Saat Gunung Galunggung meletus, warga menaiki Gunung Kacapi untuk menyaksikan pemandangan erupsi tersebut. Selain tinggi, Gunung Kacapi juga terbilang keramat dan sepi. Dahulu yang melintas takut, maghrib sudah sepi, ucapnya. Ketakutan juga muncul akibat kondisi bukit yang ditumbuhi pepohonan tersebut itu gelap. Dari cerita ayahnya, Dede mengungkapkan Gunung Kacapi pernah menjadi lokasi perang di masa Revolusi Kemerdekaan. Kronik sejarah Gunung Kacapi tercatat dalam dokumen Panitia Penggali Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Daerah Tasikmalaya 1977 dengan judul, Posisi Historis Tasikmalaya dalam Perang Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengadangan serdadu Belanda di bukit itu terkait dengan agresi satu Belanda pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Para prajurit Siliwangi melancarkan perang gerilya saat pasukan negeri kincir angin tersebut memasuki Tasikmalaya. Taktik tersebut diterapkan dalam penghadangan konvoi Belanda di Gunung Kacapi pada tanggal 27 Agustus tahun 1947 pukul 14. Pengadangan dilakukan Detasemen Garuda Putih pimpinan Tatang Aruman dan Burdah serta Kesatuan Yon 3135 pimpinan Kapten Sani Lupias serta pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar TRIP.